Jujur ya, tahun 2018 itu aku hampir stroke. Oh, terus terus. Yes, iya. Jadi itu tadi karena aku pikir karena gini karena kalau aku sampai review ulang ya. eh, Kayaknya selama ini tensiku baik-baik aja. EKG juga kayak aman-aman aja gitu. Cuma memang waktu itu aku masuk ICU itu karena terpicu aku preeklamsi pas hamil anak kedua. Jadi preeklamsi setelah melahirkan, tahu-tahu tensinya nggak turun-turun, akhirnya aku masuk ICU. Seperti itu. Terus memang akhirnya pas pas di lakukan USG jantung ternyata aku ada kardiomiopati, jadi ada pembengkakan otot jantung. So it's quite Tiba-tiba shocking ya. Kenapa? Karena selama ini aku pikir aku baik-baik aja karena aku tensi dan EKG aman-aman aja gitu. ya Jadi memang sebenarnya itu screening itu tricky ya. gimana gimana? Iya, jadi Jadi tricky sebenarnya sih. ada nggak sih? Yes yes, gimana gimana? Gimana ya? Jadi jantung itu emang sesuatu yang makanya orang seringkali bilang dia selalu penyebab silent silent killer ya kalau mungkin pernah denger ya. Darah Ya. tinggi itu silent killer, permasalahan jantung juga seringkali silent killer karena semuanya everything is sudden, semuanya bersifat mendadak. Nah, I sebenarnya supaya kita nggak terkaget-kaget nih, supaya kita nggak see. terkaget-kaget, sebenarnya kita bisa lakukan rutin check up itu ya, sejalan dengan usia biasanya nanti dokternya akan menyarankan cek apa A B C D gitu. Nah, some people tuh kadang-kadang kalau diminta untuk cek ini merasa kayak kenapa sih kan gue udah cek ini ya, kenapa kita harus cek yang ini lagi kan sama aja dok, apa sih bedanya? Nah, kadang-kadang mungkin kurang awareness seperti itu gitu. Tapi untung ketahuan ya kardiomiopati ya. Tenang, Iya. sekarang ada rehabilitasi jantung. Oh, aku nggak tahu, tapi cuma setelah itu emang kayak aku shocknya di situ kayak kayak kayaknya gitu aku sampai kayaknya aku aman-aman aja deh gitu. By the way dok ini ada pertanyaan langsung jawab nggak apa-apa ya? Ada Boleh, boleh. pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kapan kita mesti cek echo dan treadmill. Jadi karena memang itu tadi kita tahunya cek tensi sama EKG. Tapi kalau ternyata kita perlu a more advanced screening itu kapan saatnya? Sebenarnya pada saat kita menginjak usia 30-an ke atas, itu kadang-kadang dokter udah menyarankan untuk ada Wah, treadmill. oke oke. Treadmillnya dari awal. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Yap, Tujuan treadmill dan tujuan echo ya. Kalau misalnya echo, kita biasanya itu USG jantung yang kalau orang yap. awam bilang. Sebenarnya mau ngelihat bagaimana sih kondisi jantung, struktur jantung kita. Pompanya bagus nggak? Ada pembesaran kah? Ada yang lemah-lemah kah? Atau ada bocor kah? Klep-klepnya masih oke atau enggak, ada Ya. pembesaran, ada penebalan otot jantung. Nah, itu semua akan terlihat digambarkan dari echo atau USG jantung. Sedangkan dengan treadmill, kesannya Mhm. kayak cuma jalan doang ya, nggak sampai lari. Tapi ada Yap. orang-orang yang dengan lari. Sebenarnya treadmill tuh bisa menceritakan banyak hal. Mulai bagaimana EKG itu di saat dia istirahat, sampai pada saat dia latihan, jantung dibebani dengan kerja keras seperti itu, adakah perubahan dari irama. Kemudian dari treadmill tuh kita bisa meresepkan latihan. Saya harus, dok kan seringkali tanya tuh, dok saya kalau lari boleh nggak? Saya kalau badminton boleh nggak? Dok nadi saya segini kalau olahraga boleh nggak? Nah itu sebenarnya bisa dilihat dari treadmill tersebut gitu. Jadi dari treadmill tuh kita bisa menggambarkan bagaimana sih sebenarnya kapasitas kemampuan teman-teman sekalian ini sebenarnya untuk berolahraga. Amankah kalau saya berolahraga nadinya Yes. sampai 150 kali per Yap. menit misalnya. Nah, itu Mhm. dua hal yang berbeda dan perlu untuk dilakukan. Kapan? Ya, kalau misalnya rutin check up, ya kadang-kadang kan zaman sekarang kan kantor suka memfasilitasi ya, Iya setiap tahun, once a betul, heeh. year. Nah, itu oke banget itu, bisa diambil sebagai suatu manfaat sebenarnya, gitu.